Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Duko dan juga seluruh pengurus LKS Mitra Amanah yang berbahagia. Tak lupa juga kepada teman-teman pengurus LKS Kabupaten Bantul yang insya Allah dengan penuh semangat dari itu pengen ngerti Mitra Amanah ini ngerti saja. Kalau ini mau deh pas pondasi belum beri Pak, pas pondasi belum pondasi terus sudah pondasi, nah itu kok kebablasan di jembatan. Loh, jembatan ini kelahiran Pak Joko. Setelah dari takon, terus takon Google dan itu. Nah itu bayar lima nolnya rumahnya, tenggelam pun nol lah be. Udah keceleng, ini dodong ijan-ijan kok orang piring, orang rumah orang mau kan itu. Doa yang terlalu macam itu, kan ini bahagia di mana kok sepan macam itu mau. Ini dia, cerah orang piring ini nangkol apa itu. Jadi sekali lagi kami ucap terima kasih dari Bapak sekalian. Yang pertama kami hanya menginformasikan untuk bulan Agustus September kemarin. Jadi kami ada kegiatan Forkom. Jadi yang pertama adalah untuk peningkatan kapasitas itu kemarin. Beberapa perwakilan sudah pertemuan kapasitasnya ada di Magelang ya, jadi harapannya nanti Bapak Ibu juga ada peningkatan. Kayaknya sudah ada nih bocoran dari LKS Abioso, ada beras ketan buatan ono ini aku sudah katakan Jeporo karena saya baru pakainya di Jeporo. Nanti untuk praktek kerajinan Bu, insya Allah. Dan kebetulan juga semangat dengan kemarin ada pelatihan sertifikasi halal, teman-teman yang sudah produksi kita harapkan juga nanti bisa setelah dapat sertifikasi halal, monggo bisa langsung suatu saat mungkin difasilitasi untuk buatan PIRT itu begini. Iya, karena kan sebetulnya kemarin dengan sertifikasi halal yang artinya dengan modal kepercayaan gitu, artinya dari dinas, dari Kemenak itu kan percaya. Pokoknya LKSA ini dogawe makanan, jadi orang perlu dicek toh. Tapi kalau yang lewat umum kan dicek tenangan. Kita anggap Bapak Ibu udah jujur temenan gitu loh, boleh gawe. Nah harapannya nanti sekalian ini Bu Yeni mungkin difasilitasi untuk PIRT. Tidak bukan doang saku ya. Yang penting bisa kumpul di mana. Yang penting narasumbernya tentang PIRT itu Bu. Jadi gimana cara? Kayaknya kalau untuk uang saku penting, kalau nama kayak gini aja pelatihan di Mitra Amanah sekarang aja itu udah full tuh makanan gitu Pak. Nek mau nyuguh swida ya mampu tuh Pak. Ya nah ini Bu Yeni. Jadi sebenarnya teman-teman LKS itu siap benar. Apalagi ini Mas Yenti kolamnya sudah gede ikannya. Untuk Bu Yeni. Jadi yang penting sebetulnya untuk periode kita saat ini sakit itu narasumber apapun ilmu akan kita terima. Perkara mungkin yang lain-lain nek ono ya. Itu kata Pak Ratman sih. Kalau ada anggaran di topo, nek boten di Seboyong DNG yang ini Bu. Nek Bu Yeni pinter tenang aja. Tuh. Terus yang kedua Bapak Ibu pada pertemuan selanjutnya juga akan kita adakan setiap bulannya itu hari Selasa dan Rabu. Pokoknya era Selasa Rabu, makin sakit sih dok. Maksudnya Mas Nurul itu loh, Sino poso Senin Kamis kenceng. Jadi ini loh, biar cak durungin duit bojo. Mas jadi ya itu prihatinnya dulu Mas. Pas suruh lulus kuliah, ini prihatin Senin Kamis. Begitu lulus ya masih alhamdulillah masih bisa. Jadi seperti itu Bu Yeni. Teman-teman pokoknya pertemuan berikutnya tetap di pagi hari. Harapannya tadi karena kadang dari dinas juga banyak narasumber, misalnya dari Pak Udin nanti juga ada informasi cukup panjang dan sebagainya, waktu kita cukup. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, kegiatan kita di forum Panti ini kita harapkan tadi sudah alhamdulillah ternyata Mitra Amanah juga sudah banyak yang kuliah nih Pak ya. Gitu kalau yang kuliah meskipun
Nah iso nih Pak, kuliah ini orang bayar Pak, aja nanti bayar Pak. Tak jadi iso nih Pak. Jadi mungkin monggo. Selama ini kan kami juga digital tanda tangan kok. Ya pokoknya monggo. Dari itu nek bisa biar semua. Jadi saya udah senang teman-teman kemarin ada dari tempatnya Mas Yoyo juga banyak, tempatnya Mas Pak Ratman juga sudah ada, sudah mulai. Monggo anak-anak kita, artinya mungkin Buduko misalnya di Budukuan sini ada, ya bisa monggo dilingkan. Jadi tidak harus misalnya binaannya Pak Yatimah memang ada tenang, dilibatkan dengan Pak Yatimah mungkin lebih mudah itu tadi. Jadi harapannya seperti itu. Monggo Bapak Ibu, terutama untuk anak-anak kita harapkan LKSK itu kemandirian. Monggo Mas Adi, kemandirian ini orang bisa nggak keamanan ini seperti ini bisa juga memandirikan anak-anak tadi. Tidak harus nanti harus tidak harus kalau ada pondok itu nanti harus itu pengabdiannya yang masih kuliah itu aja Pak. Jadi yang sekarang masih kuliah ya disuruh ngabdi di sini itu aja. Begitu lulus monggo mau harus kemana itu bentuknya gitu aja. Dan harus ditekankan harapannya tadi dengan anaknya udah kuliah bisa meningkatkan RKS Bapak Ibu. Gitu. Kalau tasik kengetan nih Pak Sita Mbak Yatimah ini kok saudaranya. Pak Mujiono, saya kenal mitra amanah itu dulu yang pertama saya dengar itu Mbak Yatimah dan Pak Mujiono. Wong loro lho niku wis sepuh numpak motor kan ngeding-ngeding. Sekarang ketemu lagi Pak Mujiman ya ternyata masih awet sepuh gitu. Tapi itu jadi jangan kalah. Jadi dulu 10 tahun ya Pak. 10 tahun yang lalu Mbak Yatimah ya seperti ini. Saya ketemunya waktu itu awet tua gitu tadi. Ini belum ada dan waktu itu memang ini untuk teman-teman yang lain jadi mungkin untuk perkembangan kayak Mukti Insani misalnya. Yang penting itu action dulu. Soal gedung itu besok. Gitu. Dulu mitra mana ya di tempatnya Mbak Yatimah itu. Kalau duduk itu ya lincahnya ambil sama orangnya mau lincah. Jas kopling. Jadi seperti itu Bapak Ibu pokoknya yang penting kita tetap semangat jadinya berharap bantuan banyak sekarang ya sebenarnya. Nah yang penting digatek ke Bu Yeni Pak Udi itu aja. Penacara di KUP Insya Allah kita bisa semakin kesini semakin itu. Terus yang kedua untuk peningkatan kapasitas panti sebetulnya saya sangat senang pada saat diajak kemarin ke Magelang itu bukan masalah buat rengginannya. Saya kira Bapak Ibu bisa buat rengginan, buat gula Jawa juga bisa. Tapi bagaimana dengan keadaan mereka tuh bisa menjadi sebuah efek ke lingkungannya. Jadi buat apa tadi misalnya untuk wisata, untuk sebagainya. Dan ini juga ini mau saya pamerkan tadi ada minuman tenang. Tak pamer ke. Kalau banyak besok pertemuannya di katanya suster. Jadi kenapa saya ambil contoh ini? Orang minum buat bunga telang itu gampang, kita tinggal beli ya. Tapi si panti harusnya dia juga harus memproduksi, dia caranya nandur telangnya itu. Ya termasuk kalau kami saat ini lagi dampingi, kebetulan kami yo sebagai pendamping di Kulon Progo saat ini kami dulu mendampingi ibu-ibu ya warga seperti ini. Mereka lagi mau lagi ternyata kan pegagan. Kalau di Sapi Galuh itu pegagan itu hanya ambil sawah-sawah, padahal itu kan bisa dibudidayakan. Nanti kemarin saya sudah bekerja sama dengan dari pertanian, akan dibuatkan kapsulnya dan sebagainya sesuai ya kandungan yang benar. Orang sekedar diwadahi kapsul, bikin mengandung apa? Harapannya apa? Kalau bisa buat sendiri, produksi sendiri itu kan kalau istilah sekarang pemerintah itu dari hulu ke hilir. Nah, ya kita sama. Nah, bisa misalnya tadi, oh, ya teh karena kita nggak ada, ya mungkin kita buat teh jahenya kita buat sendiri, nandur sendiri. Saya kira itu yang kita terangkan. Karena saat ini kami juga sedikit nyimpang gitu tadi. Kelangkaan pupuk itu, ya saya sempat ikut melihat pupuk angel. Ya ternyata itu sebetulnya salah satu cara kalau kita setelah saya pelajari
bahasanya kita bisa nanam sendiri dengan pupuk-pupuk yang bagus dan bahasa sekarang apa yang tidak mengandung banyak kimia. Jadi itu yang kita harapkan sebetulnya. Saya kira Mas Tinggi itu sudah mulai diterapkan. Jadi kemarin kita ada pupuk slow release itu untuk tanaman nanti. Jadi bisa kasih pupuknya suster biar bunga telangnya itu cepat berbunga. Itu ada pupuknya buat sendiri. Nah kita harapkan juga nanti dari kita, karena teman-teman juga ada dari Adikro itu Mbak Bakti intilnya itu untuk apa ya? Tempatnya jaringan itu? Intilnya itu ada drum, masukkan dalam drum, kemudian dikasih air, keluarkan air apa itu, kemudian dia ada presentasi, dicampur lagi untuk pupuk. Nah, buatan Bu Yemi, sangat potensial gitu. Mungkin LKS yang di kota tempatnya Santa Maria kan nggak punya intil, nggak pupuk kan iso minta ke Mbak Bakti dulu, pertama minta, besok nanti beli ya bukan tentu. Nah, itu bisa untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar panti. Ngoten lho Pak. Kan sakit apa? Berarti? Wah, niku pun itu. Nah, pun tengah forum mesti berarti mesti sakit ngoten niku. Jadi saya kira banyak sekali dari kita saling kerjasama untuk meningkatkan potensi-potensi LKS yang ada di kita. Insya Allah nanti harapan kami setiap bulan. Jadi kalau mungkin mulai bulan depan tuh ada dua model pertemuan yang rutin seperti ini yang difasilitasi oleh dinas. Artinya gelem ora gelem ya memang yang memfasilitasi dinas itu di panti-panti nanti yang sambil kita kenalan. Yang pertemuan kedua nanti ada semacam pelatihan peningkatan life skill kita lihat. Life skill yang sudah kita mulai dari Magelang itu tadi. Syaratnya pokoknya sih ya kalau sudah siap ikut ya ikut, dan itu memang ya kita wajibkan ini orang melu ya kebangetan ya tadi lah. Jadi itu nanti akan kita laksanakan di tempat panti yang lain dengan banyak keterampilan yang ada. Jadi saya kira banyak sekali keterampilan yang bisa kita tingkatkan, terutama untuk meningkatkan anak dari sekolah Pak. Untuk meningkatkan pengurusnya atau lingkungannya gitu kan, jadi pinter-pinter gitu. Bocah nanti pelatihan buat minuman telang dengan anak-anak dan itu ya lari. Tapi nanti yang dilatih mohon dikirimkan orang-orang atau teman-teman pengurus yang memang dia senang untuk latihan produksi Mbak Yatimah misalnya dari sini. Soal jumlah bebas makanya itu tadi insya Allah banyak sekali. Karena potensi saya lihat di tempatnya Pak Sarjiman, katanya gawe hanger itu, kalau kita lihat hanger gampang ya, tapi kan ternyata juga ono tekniknya itu tadi. Coba bayangkan kalau kita buat hanger sendiri, jadi nek apa-apa nek iso ya gawe dhewe lah tuku-tuku iki. Pak Sarjiman hanger harga jualnya berapa? Harga jual hanger satu paket itu 25.000 anu apa? Tapi kawatnya kandel, nek sing tipis kan 12.000 tadi. Nah, itu misalnya bahan bakunya kita beli sendiri, itu kan nggak sampai 20.000 nek untuk kebutuhan kita. Makanya nek bisa suatu saat angan-angan kita di tahun-tahun terakhir kebetulan kami tadi ada semacam kita ada basar atau apa tentang semua potensi yang ada. Saya kira banyak sekali sekarang potensi. Mukti insani, kurpuk telur asin itu piye Mas? Janjani. Bahasa apa mau biar coba kerupuk telur asin gitu itu sebetulnya apa biar? Kalau itu kan dan dibuatkan dari ibu-ibu. Iya. Saya sendiri orang pantai. Ya. Bukan. Yang jelas orang iso ini artinya dari Mukti Insani itu kan ada misalnya produk unggulan kerupuk telur asin. Oh iya. Apa tuh ini mau? Nah suatu saat kan bisa ditularkan apa-apa orang pun Haja Sumane misalnya kerupuk jamur tiram lagi mau toh ini kan iso yo anu kabeli yo dikarya ojo stiker wong liya ngono lagi mau produksi dikarya binaan ngono lagi mau gotong royong napa coba unggulane napa nek arep gawe produk
Wah, gitu. Ini SMP ane kurang mau mati-mati ini Pak. Ibu-ibunya butuh peningkatan oke. Jadi ngoten Bapak Ibu, Mas Yoyo itu juga sekarang masih ada sapinya nggak Mas Yoyo? Ganti kambing, berarti ono indil Mas. Indilnya kok ngopo? Nah, kita Bapak Ibu tempatnya main diambil orang, berarti saya bisa ngambil tempatnya dengan ya, karena untuk praktek. Nah itu sekali lagi, terus sayurannya masih nanam Mas Yoyo. Nanam sayuran itu kira-kira ya nek nyukupi ya ora, tapi paling tidak sayuran yang ada hidroponik, nah gitu. Itulah yang harus kita membersamai, kita bareng-bareng. Nah sono iki mau. Jadi nek sing duwe kolam ngono sesuk Pak Ratman kolamnya aja diuruk gawe meneh mawon. Zaman biyen Al-Huda iki terkenal dengan lelenya malah digawe bangunan. Manuk. Wah, nek kula sing pun dadi mawon Pak misalnya. Jadi kita Bapak Ibu, itulah fungsinya Forkom. Kita sekali lagi fungsinya Forkom, kita butuh bertemu setiap bulan, rutinnya itu salah satunya kita bisa mendapatkan informasi teman-teman itu tadi yang satu. Yang kedua, kita akan berbagi ilmu. Pokoknya nanti sok giliran. Suatu saat Bu Eni sudah siap buat webinar belum? Sudah buat. Ya berarti sok kapan jadi narasumber buat webinar? Tidak rugi Bu Eni kemarin kita bawa Oh, biar pun gawe Pak. pun gawe. Mbak Yulia ada buat apa? Ada buat apa susah? Kerupuk sego. Nah, kayak tadi sama Pak Dadi ini sudah ceritain. Kenapa putranya para teman yang kuliah? Dia itu setiap harinya bukan buat kerupuk dari sisa nasi gitu. Memang dia liwet, terus digawe kerupuk sego didol. Ya wes dikuliahkan paling murah dene sudah dapat beasiswa isi itu sangu dewe. Nah, saya ngomong Pak pengabdiannya ya selama dia kuliah di situ. Perkara nanti dia lulus mau di situ terus yo monggo. Jadi ora usah dicencang nanti sudah lulus ora usah dicencang. Kowe kudu nang kene. Gitu toh Mas Yoyo juga gitu toh. Malah tempatnya Mas Yoyo lebih canggih lagi Pak. Anak-anak yang sekolah itu di daerah misalnya Wijaya, Ahmad Jaya, di kosten kono wae Pak. Pensasi kan cukup berdasi. Jadi begitu ya, Bapak Ibu semangat ya. Pokoknya wis kita bareng-bareng aja nanti wis pokoknya ala ya taman-taman tadi. Ora apa-apa Mas. Jadi mukti insani enggak apa-apa. Suatu saat kita bertemu di sana kan ora apa-apa. Terus ya ini juga saya dapat pesan dari bidang Bu Tati. Bu Tati bidang apa gitu? Nah, Bu Tati pesan ada dari bidang Rehapsos itu. Untuk bulan ini ada pelayanan jam khusus, terutama untuk alat bantu dengar dan kursi roda yang bukan kursi roda biasa itu loh, kursi roda terutama untuk yang para penderita CP yang awal lemas-lemas itu loh, itu mahal sekali itu sebetulnya. Makanya kalau bisa mungkin ada di misalnya di warga jenengan, tapi nanti masuknya lewat panti. Nah, nanti ke Forkom orang bantu itu karena prosedurnya kalau langsung dari masyarakat butuh nanti rodo dowo. Jadi ini memang ada dukungan pusat kalau jalan-jalan. Jadi tadi untuk kursi roda yang CP Pak. Jadi sing elektrik tadi sok jeki mana ya. Kalau yang kursi roda itu kan hanya sekitar 1 juta saja kita udah bisa. Namun kursi roda biasa itu mitra amanah kan tuku mampu, ya itu Pak, insya Allah yang menguntungkan. Jadi itu bulan ini ada 2 CP kursi roda khusus tadi apa namanya tadi lupa. Yang satunya untuk alat bantu dengar. Mungkin dari Mukti Sani juga bisa jadi ada warga yang lain yang memang membutuhkan, terutama untuk disabilitas itu akan kita fasilitasi. Jadi begitu Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk bersama-sama. Selalu kompak, selalu pokoknya bareng-bareng. Nanti ada kegiatan, yo. Makanya kenapa tadi Bu Yeni nanti ada kegiatan kuotanya berapa? Kami nanti bebas. Kalau mau support berapapun monggo. Artinya yang penting karena tadi bisa jadi mitra amanah sing sepuh ya jadi pengen melu nih. Begitu kita ajak yang muda-muda masih sepuh semangat padahal pengen. Tidak apa-apa Mbak. Sing penting
Nek mau makan siang nanti kan ada Mas Adi itu nanti. Jadi kon ngoyake saka pasar Piungan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tiba gerakan pening bangun kebetulan sanipun Bapak Dr. Andes Agus Darmono selaku Ketua LKS LKSA atau Forkomse Kabupaten Bantul kang sampun maring makinten-kinten nggih pemaparan ilmunipun termasuk menika mameraken minuman pun kembang telang nggih. Betul pinten niku Pak? Waduh. Penasaran tempatnya gini. Insyaallah bejang dibang susul ilmunipun pun tularaken nggih Pak. Matur nuwun dhumateng asanipun Bapak Agus Darmono. Ajeng salajengipun nggih menika pemaparan materi utawi pembinaan dari Dinas Sosial Bantul ingkang pun sekirani panjenenganipun Kabid Pemberdayaan Sosial nggih Ibu Yeni. Hotel Sobapan kita aturaken sak cekapipun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati tuan rumah, pengurus LKS Mitra Amanah, yang kami hormati pengurus Forkom LKS LKSA se-Kabupaten Bantul, Bapak Ibu tamu, Bapak Ibu dari Budukuh dari Timur Harjo, Gabusan ya, serta Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang kami banggakan, kami sayangi. Mungkin ini pertama kali saya mengikuti pertemuan LKS LKSA se-Kabupaten Bantul ya. Dulu LK2S ya Pak, yang waktu di dinas. Nah saat ini pertemuan LKS LKSA yang pesertanya lebih banyak lagi. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Bu Yeni, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial yang pertanggal 24 Juli kemarin menggantikan Pak Toto yang mutasi ke Dinas Perhubungan. Kemudian kami menggantikan beliau ketugasan di bidang pemberdayaan sosial. Kami juga sebelumnya mohon pamit Bapak Kepala Dinas Sosial Bapak Un tidak dapat bersama kita hari ini karena bersama dengan agenda yang lain Bapak. Ya, mohon pamit. Kemudian dengan kepengurusan LK2S yang baru yang dipimpin oleh Pak LKS ya Pak, Forkom LKS dengan yang dipimpin Pak Agus ini sepertinya membawa suasana yang baru. Sepertinya Pak Agus nanti stretchingnya adalah ke bagaimana usaha ekonomi produktif LKS itu dapat berkembang maju ya Bapak. Sepertinya poin-poin pentingnya di situ ya. Kami sangat mendukung Bapak karena itu juga sejalan dengan ketugasan kami di pemberdayaan sosial, bagaimana memberdayakan mitra-mitra sosial teman-teman kami kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Bantul ini dapat berkembang dan dapat memberi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Kabupaten Bantul. Selanjutnya tadi Pak Agus juga menyinggung tentang profil ya Pak, profil EKS. Nah ini kami juga sangat-sangat mendukung Bapak karena ini sejalan dengan SPM yang ada di Dinas Kabupaten Bantul, di mana di bidang kami itu kami sangat membutuhkan data-data klien, data-data profil tiap-tiap LKS yang ada di Kabupaten Bantul. Kalau selama ini hanya berapa LKS ya Mbak yang melaporkan? Nah, dari 60 LKS itu kami hanya baru menerima 15 LKS. Padahal itu datanya adalah SPM kami. Sehingga mohon Pak Agus dan rekan-rekan sekalian, mohon untuk laporannya dapat kami terima paling tidak 1 kali dalam 1 tahun ya Mbak ya. Itu nanti data-datanya itu memang nanti ada seperti aplikasi gitu Pak yang akan kita entry ke aplikasi SPM itu. Mohon Pak Agus mungkin nanti ngoyak teman-teman juga agar akhir tahun insya Allah akhir tahun bukunya. Oh ya,
Nah, itu untuk mendukung agar lancar Bapak. Tahun 2024 kemarin kami juga menganggarkan masing-masing LKS itu ditunjuk satu orang personil untuk menyusun data LKS itu, yang kami honori 1 kali nanti Pak. Mungkin tidak seberapa, hanya saja sebagai bentuk perhatian kami itu nanti LKS yang sudah menyusun profilnya itu nanti kami honori untuk 1 kali. Jadi sehingga nanti kami lebih banyak, lebih untuk datanya lebih lengkap lagi nanti Pak. Kami harapan kami nanti walaupun sangat sedikit tapi paling tidak ada bentuk perhatian kami Pak. Kemudian pelatihan. Waktu beberapa saat yang lalu kami mengadakan pelatihan Prokus. Itu sebenarnya sasarannya adalah graduasi PKH. Jadi teman-teman PKH yang sudah tidak menerima PKH lagi itu kami latih sehingga harapannya mereka dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan perekonomian mereka. Namun memang saja kemarin kami memberikan kuota 5 orang untuk LKS untuk mengikuti judul pelatihannya adalah sertifikasi halal, sehingga hanya 5 orang saja Bapak kemarin. Nah, ini kita masih ada 1 kali lagi di triwulan 4 untuk pelatihan Prokus ini. Nah, nanti kami coba jika memang membutuhkan tema terkait PIET ya Pak. Nah, PIET ya Bu ya. Ya nanti nanti kami coba kami rumuskan lagi Pak. Kami koordinasikan lagi, nanti teman-teman LKS nanti dapat kuota berapa nanti kami informasikan ya. Nanti kami informasikan ke Pak Agus untuk temanya PIET. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk apa lagi ya Mas? Nanti terkait PUB nanti biar Mas Udin nanti secara spesifik lebih teknisnya Mas Udin. Kemudian informasi yang terakhir dari Pak Agus terkait dari Rehabsos, ada bantuan kursi roda dan alat bantu dengar, itu monggo nanti kami juga baru selentingan mendengar kabar itu. Nah nanti monggo teman-teman tangkaplah peluang ini sehingga nanti itu dapat membantu LKS kita agar surplusnya lebih terpenuhi lagi kebutuhannya. Selanjutnya kami juga mohon pesan dari Pak Kepala Dinas untuk keabsahan kelegalan LKS, LKSA kita, monggo ada yang dari akte pendirian berbadan hukum, kemudian tanda daftar, selanjutnya akreditasi. Nah, monggo pelan-pelan dipenuhi ya Bapak Ibu, karena itu nanti semuanya akan memudahkan kita semua, baik untuk menangkap hibah, bansos dan lain-lain. Itu dengan adanya legalitas yang lengkap itu nanti insya Allah menjadi SIM atau jalan untuk kita semua agar pelayanan kita lebih lancar dan bantuan-bantuan pun akan lebih mudah kita raih. Selanjutnya mungkin hanya ini Pak yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya teman kami Mas Udin yang akan memberikan informasi terkait PUB dan lain-lain. Matur nuwun Bapak Ibu, tetap semangat. Kita bersama-sama sareng-sareng demi kebaikan masyarakat Kabupaten Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang nanti ada sesi tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati pengurus LKS Mitra Amanah, dan juga terima kasih sekali sudah menyediakan sarprasnya ya untuk pertemuan Forkom pada siang hari ini. Forkom tentunya ini sebagai ajang yang sangat bagus sekali ya. Forum sangat terhormat, monggo nanti bisa untuk saling sharing, saling untuk berbagi informasi dan lain sebagainya.
Yang hormati Ibu Kabid Dayasos nih, atau Dinas Sosial, Bapak Agus selaku Ketua Forkom, dan Bu Duko Gabusan, dan yang kami banggakan seluruh yang hadir nih, Bapak Ibu pengurus pengelola LKS, LKSA se-Kabupaten Bantul. Cukup lumayan banyak yang hadir nih Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya ikut hadir di tempatnya Pak Agus Darmono di Sedayu. Setelah itu saya masuk diperintahkan untuk ikut diklat. Terus ini saya baru off lagi, ikut bergabung di Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ini setelah dari Pak Agus 1, 2, 3 ini baru ikut bergabung. Ngapunten gitu, karena itu juga bagian dari tugas yang harus saya laksanakan di Gunung Sempu gitu sekalian. Nanti saya masuk lagi Senin, nanti masuk lagi di Desember lagi. Selanjutnya tadi sudah cukup banyak sampaikan Bu Kabid, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Dan juga ini mengingatkan saja, ini sudah mulai gerengseng terkait dengan 2024, monggo tadi singgung dari Pak Atmo tadi yang terkait dengan yang datang dari partai manapun monggo saja, tapi Bapak Ibu monggo tidak usah nanti ikut berpolitik praktis, monggo itu hak panjenengan, itu hak memilih itu semuanya punya hak, tapi karena LKS itu sebagai lembaga yang punya semuanya, jadi tidak bisa perbedaan itu, karena keberadaan panjenengan tentunya sangat membantu pemerintah. Ini tidak lepas dari misi Pak Bupati yang kelima, penanggulangan masalah dan sosial secara terpadu. Keterpaduan ini tentunya melibatkan unsur dari masyarakat, baik perorangan maupun secara kelembagaan. Nah, Bapak Ibu ini yang di ranah kelembagaan, ada yang penanganan anak, ada yang penanganan lansia, UDGJ dan sebagainya. Walaupun Forkom ini dominannya banyak yang dari LKSA, seperti itu. Atau mungkin dulu istilahnya sejarahnya itu dulu Forkom ini dari Pandasuan untuk Nawing, sejarah kebesaran kami seperti itu. Tapi berkembangnya ini sebagai wadah yang tidak hanya Pandasuan tapi LKS dan LKSA. Ini kalau dikaitkan dengan LK2S ini tidak sebagai kompetitor, ini bagian mitranya Dinsos dan juga mitranya binaannya LK2S. Jadi salah satu ketugaan LK2S itu adalah memfasilitasi terbentuknya sebuah forum, yaitu LK2S, dan ada Forkom. Nah, ini perkembangannya dulu mungkin diawali dari saling WA atau apa gitu, terus sekarang berkembang seperti ini yang nanti bisa ini bagian dari mitranya LK2S juga mitra dinas sosial. Dan sudah mungkin berjalan sekian lama Kalau saya pun di dinas sosial baru masuk 5 tahun ini Barengan saya dengan Pak Toto itu agak bareng itu 2018. Pak Toto agak awal, saya agak di penghujung tahun itu. Tapi tidak ukuran terus nanti Pak Toto pindah, saya pindah betul gitu. Artinya ini kita derek saja. Untuk saat saya mendampingi beliau Bu Kabid bersama-sama dinas sosial dengan Forkom, dengan LKPS dan yang lainnya itu kita bermitra di dalam penanganan masalah sosial. Oke, selanjutnya saya juga mau menyampaikan ini terkait dengan regulasi Pergub Peraturan Bupati Bantul. Pergub ini turunan dari undang-undang Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti untuk pengertosan untuk pengertosan, dan sekiranya nanti ini mau untuk mengurusnya nanti juga kita jelaskan. Jadi kita berbicara secara regulasinya dulu Alur Pergub ini turunan dari satu undang-undangnya tahun 9 nomor 9 tahun 1961. Terus turunan lagi peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980. Turunnya lagi Permensos RI nomor 8 tahun 2021. Dan di Kabupaten Bantul itu ada peraturan Bupati nomor 143 tahun 2022. Mereka tadi disinggung terkait dengan PUB. PUB itu adalah pengumpulan uang atau barang. Jadi setiap kegiatan usaha mendapatkan uang atau barang di dalam pembangunan di bidang sosial, kejasmanian, kerohanian, agama,
pendidikan, kebudayaan, dan pendidikan itu harus memiliki namanya izin PUB. Nah, seperti ini sebagai pengawasan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian kan sudah menangani sebuah lembaga namanya LKS sudah bertahun-tahun. Apa itu perlu izin? Kami jawab itu tidak terus seperti itu, tidak. Izin ini diberikan oleh organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Badan hukum ini ada dua, satu dalam bentuk yayasan, dua dalam bentuk perkumpulan. Jadi ketika Bapak Ibu ini kan di bawah yayasan masing-masing, gitu. Misalnya Pak Badi, yayasan Al-Fikro, ya di dalam yayasan Al-Fikro itu ada subkegiatan, ya, di dalam yayasan itu mesti ada 3 kegiatan utama, 1 sosial, 2 keagamaan, 3 kemanusiaan, atas seperti itu, gitu. Di Al-Fikro ini sebagai contoh, itu di sosial membentuk sebuah lembaga kesejahteraan sosial anak atau LKSA atau pada asuhan itu yang namanya Al-Fikro, gitu. Ini berarti LKS itu bagian dari sebuah yayasan. Tapi kalau yang yayasan secara induknya itu mengadakan suatu kegiatan pengumpulan, ya nanti ini masuk ranah untuk PUB, gitu, gitu. Jadi PUB sifatnya ini yang apa, gitu? Insidental, gitu. Misalnya yayasan ini mau menggalang dana untuk sebuah pembangunan fisik, misalnya, ya nanti itu perlu sebuah PUB. Itu gitu, yang membedakan itu. Yang sudah mengajukan ini contohnya dari Kiwari, tahu betul gitu. Agus gitu. Kiwari itu yayasannya, Yayasan Kiwari Dangkul gitu. Ini baru anak ini, masih belum lama mengajukan izin PUB gitu. Lewatnya nanti setelah prosedur nanti di PMPTSP. Dinas Penanaman Pelayanan Status 1 pintu dan Bantul. Nanti linknya lewat sana. Jadi semua perizinan ke Bantul itu sesuai dengan peraturan Bupati nomor 50/2018 terpadu, semuanya terpadu. Bapak Ibu mengurus tanda daftar LKS juga di sana, PUB nanti di sana, dan yang lain juga mas. PUB nanti setelah prosedur di sana. Dan nanti ini Kiwari mungkin nanti kalau ada yang mengurus bisa berbagi cerita. Itu salah contohnya. Kiwari ini punya tujuan mengajukan izin PUB untuk kegiatan apa itu bangunan fisik namanya. Nah itu seperti itu. Itu yayasannya itu menggalang dana nanti izin PUB. Karena itu PUB itu regulasinya sangat lengkap. Tentunya monggo Bapak Ibu sekalian ketika nanti yayasannya, istilah yayasannya bukan LKS-nya, ya yayasannya atau ada perkumpulan menggalang dana untuk apa nanti bisa mengajukan izin PUB. Bisa berkonsultasi ke kami juga selaku UPT teknis. Jadi seperti LKS persis nanti kami yang merekomendasikan atas pengajuan permohonan izin PUB itu. Nah, seperti itu. Dan itu ada batasnya juga Bapak Ibu sekalian. PUB itu tidak terus nanti izin berlaku selamanya, setelah tidak. Itu nanti 3 bulan dan dapat diperpanjang. Kalau untuk kegiatan sifatnya sifatnya untuk bansos atau untuk kegiatan yang bukan pembangunan fisik, nanti setelah 3 bulan terus itu dana terkumpul disalurkan 1 bulan kemudian nanti dilaporkan. Dan ini sudah di launching resmi, gitu. Sudah di launching bisa untuk aplikasi itu sudah berjalan. Contohnya nanti Kiwari dan sudah terbit di sini, tidak hanya proses sudah terbit. Gitu. Ini sebagai hal-hal yang baru nih Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini harus diatur? Karena rawan ini, rawan disalahgunakan. Apa terjadi? Ya, yang kasus besarnya mungkin dulu Bapak Ibu pernah mendengar itu yang aksi reaksi cepat itu ya, itu yang gede. Yang terbaru juga ada itu dari berita media nih, media koran nih. Di wilayah Kapanewon Pajangan juga itu dan Pajangan gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu browsing itu statementnya dari Polres Bantul, kewaspadaan modus penipuan gitu, yang berkedok minta sumbangan. Di situ untuk pembangunan sebuah yayasan pondok pesantren, contohnya itu dalam proses hukum. Gitu. Jadi kenapa ini dilindungi sebuah regulasi? Karena PUB ini rawan untuk disalahgunakan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat cara-caranya itu banyak gitu. Di antaranya itu kan ada bentuk apa gitu, kayak kotak-kotak atau kaleng yang ditempatkan di tempat-tempat itu umum.
atau mungkin penggalangan dana ada mobil terus nanti ada penggalangan melalui kardus atau apa, itu juga bagian cara pengumpulan UB. Yang lain mungkin ada yang di tempat itu pembelanjaan, terus uang kembalian itu terus nanti didonasikan ya, itu bagian juga untuk penggalangan juga. Ada pasar, ada lelang, ada banyak. Nanti bisa Bapak Ibu mouse di Perbuk, browsingnya langsung nanti ditulis Perbuk 143 tahun 2022 langsung muncul. Apa itu Bu? Lengkap seperti itu. 143 nomor 2022. Ini Bapak semuanya gitu. Jadi ini tidak hanya Ibu harus tidak, tapi Bapak Ibu juga nanti ini bagian apa ya, pengayaan informasi ini. Jadi ketika nanti tiba-tiba ada yang datang membawa proposal atau apa, dicek dulu izinnya ada tidak. Gitu. Minimal itu nanti dari apa setempat itu dari Pak RT atau Dukuh itu nanti mengetahui. Kadang-kadang ada dari kita nggak kenal, kamu datang ke door to door nih, mereka bawa proposal atau langsung nanti ada sesuatu yang barang yang harus dibeli gitu. Itu kan bagian juga cara penggalangan dana. Ini mau saling menginformasikan gitu. Dari Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan BUP terus itu harus nanti Bapak Ibu jemputan gitu. Tadi bagian informasi. Ketika melihat seperti itu nanti saling mengingatkan gitu. Jangan sampai nanti itu kedoknya itu nanti malah cuma untuk memperkaya diri atau untuk kepentingan pribadi. Jadi yang lain di Pajangan itu beberapa orang terus nanti datang ke rumah terus sudah dapat berapa, ternyata kedoknya hanya kedua penipuan, tidak ada legalitas yang dimiliki. Terus BUB ini juga berjenjang Bapak sekalian gitu. Ketika ini skupnya cuma di Bantul itu ya nanti izinnya cuma dari Bantul saja. Tapi nanti kalau lintas ada di Bantul, ada Kulon Progo, ada Sleman, Gunung Kidul, Kota Air, nanti di dinas sosial, di DIY lewat dinas perizinan, OPD tekniknya nanti dinas sosial DIY. Terus nanti kalau skupnya itu lintas provinsi, ada Jogja, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, itu nanti nasional di Kementerian Sosial. Nanti penjenjangan kewenangan itu seperti itu Bapak. Nah, sekali lagi nanti kalau ada cara-cara seperti itu nanti monggo saling memberitahu, ditanyakan untuk izin BUB-nya sudah ada atau belum gitu. Karena terjadi kasus waktu kami ikut sosialisasi di DIY itu Pak Parmen gitu. Pak Asinya itu juga menceritakan ada dari Jawa Timur itu membawa proposal untuk bangunan masjid, ternyata dikonfirmasi masjidnya sudah jadi tapi proposal masih jalan. Nah, itu kan itu hati-hati gitu. Nah, Pergub ini terbitnya di Desember 2022 dan ini sudah dilaksanakan dan aplikasi juga sudah dibuka, artinya nanti siapapun gitu yang punya yayasan atau perkumpulan bisa mengajukan gitu. Itu prosesnya tidak lama Bapak sekalian, 8 hari kita nanti 2 minggu selesai dengan syarat yang lengkap melalui aplikasi seperti yang tanda LKS, izin online bantolkap.go.id. Nanti pilih nanti di ranah sosial itu nanti dipilih untuk izin BUP, proses seperti tanda daftar LKS. Oke. Mengingatkan kembali tadi Bu Kabir menyinggung juga legalitas yang bagi yang belum mengajukan tanda daftar LKS juga nanti segera mawal karena ini juga free, tidak ada biaya, monggo nanti segera. Harapan kami semuanya sudah tertanda daftar LKS semuanya. Tidak hanya kami yang katakan itu Pak Kepala Dinas juga mengingatkan ini. Monggo semuanya ini legalitas dilengkapi semuanya. Karena tanda daftar LKS itu bagian juga tidak luas dengan akreditasi lembaga. Nah, seperti itu. Dan ini saya juga ucapkan selamat gitu, yang sudah terbit akreditasinya kemarin kita dampingi gitu. Selanjutnya ini Aldikro ini kemarin sudah terbit, alhamdulillah juga masih bertahan gitu, dengan nilainya yang excellent atau sangat baik gitu, masih gitu. Yang lain kemarin Mustika Tama, Anur belum tahu hasilnya yang udah terdapat belum gitu.
Bagi yang lain kami informasikan terkait dengan akreditasi ini saya lihat itu ya dikatakan jimat tapi kan, tapi istilahnya tidak setebel yang untuk pakai burang itu juga yang sampai 200 ya. Cuma itu dipadatkan jadi 50 terus dengan standar ya mungkin itu standar karena forum ini untuk apa saling untuk memberi informasi yang sudah nanti bisa berbagi pengalamannya. Yang jelas di pelaksanaan itu kita dampingi nanti bukan atau saya atau Mbak Septian pasti kami dampingi. Dan untuk yang asesornya juga rata-rata dari Sakti Peksos atau sekarang namanya pendamping sosial. Mungkin ini mengingatkan bahwa soalnya di 2023 ini cukup banyak Bapak sekalian. Ada sekitar 20-an lembaga yang harus mengajukan reakreditasi. Oke, kembali ke web apa itu? Webnya PUB tadi gitu, sama dengan tanda daftar LKS. Oke, secara teknisnya nanti kami akan buat satu leaflet nih untuk pengayaan informasi ini nanti kami ke depannya kami akan membuat leaflet untuk informasi secara manualnya, terus nanti secara tutorialnya kami akan membuat tutorial dalam bentuk YouTube. Dalam YouTube itu nanti kami harapkan semuanya semua pengurus LKS untuk melihat itu dan mengelek. Like nonton gitu, monggo dan komen yang bagus. Nanti kami sama Bu Kapit, Mbak Septi akan membuat apa ya istilahnya tampilan yang menarik. Jadi harapan kami yang mensosialisasikan tidak hanya kami, tapi ibu bapak sekalian sebagai pengurus lembaga. Karena Panjang Mitra informasi apa yang kami sampaikan ke dinas mungkin nanti saran-saran kita emaskan ini di sekupnya wilayah Bantul ini biar tidak ada hal yang tidak diinginkan karena ini betul-betul Bapak Ibu sekalian yang kita ini bukan benar tapi betul itu yang ditangkap nama polisi Polres Bantul terkait dengan modus penipuan dengan minta sumbangan tadi. Nanti YouTube-nya kurang lebih nanti di bulan ini September Oktober lah kan gitu. Nanti di kisaran itu lah 1 bulan ke depan. Mohon untuk dianu gitu Bapak sekalian gitu. Saya kira tidak keberatan gitu Bapak sekalian untuk nanti like dan komen, like komen. Saya kira itu nanti misalnya ada yang perlu disampaikan monggo terkait apa yang disampaikan Bu Kapit atau saya kami persilakan. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Dan walaupun ini tidak hari Jumat, ternyata lumayan juga yang hadir. Biasanya kan forum itu kalau enggak karena di hari Jumat siang setelah Jumatan. Nanti di Pak Agus buat terobosan baru ini juga informasi. Kalau enggak Selasa Rabu pertimbangannya menghindari puasa sunnah buat kampus. Kata yang dapat saya kurang lebihnya nyuruh pangapunten. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan sedikit. Jadi Bapak Ibu, kalau pun dijawil kan lahir timang, buat jatuh ini muncul kalau niku, pun telas akeh ini. Ingat sepir ini niku, pokok Bapak Ibu, unjukannya ditelaske, makanya akan joge orangnya. Bujok. Melanjutkan tadi sedikit untuk menanggapi biar nyambung. Jadi menanggapi dari yang terakhir. Jadi kenapa tadi Pak Udin ini terus terang aja. Ini kan Pak Udin sekarang lagi diklat. Ya kan? Enggak apa-apa gitu. Jadi besok salah satu tugasnya itu salah tahu itu tuh modelnya. Salah tahu membuat sebuah proyek perubahan bahasa di saya cuma mengikuti istri saya aja pas lagi ngikuti foto proyek perubahan milestone orang yang mau. Ya memang harus seperti itu. Setiap yang diklat itu jadi beliau juga dituntut membuat sebuah perubahan
dalam lingkungan tugasnya. Jadi alhamdulillah mungkin dari sekian konsentrasinya Pak Udin itu nge-share masalah PUB. Nah, PUB itu tadi itu juga sekali lagi tidak bahasanya tadi tidak untuk pantinya, tapi sebetulnya untuk yayasannya atau perkumpulannya gitu. Jadi misalnya Abioso gitu. Abioso besok izinnya itu yayasan atau perkumpulan. Yang mau diajukan Bu Erni. Nah, berarti misalnya yang dituntut besok itu perkumpulannya, bukan perkara perkumpulan Abioso, ya toh. Itu tugasnya kan dampingi lansia, nanti ada dampingi apa lagi, dampingi apa gitu. DVD dan kita upayakan sebetulnya kalau tadi harapannya dari masing-masing ketemu masing-masing divisi itu punya pimpinannya DVD Pak. Jadi kalau misalnya kayak di Madania itu tadi loh, sing ketuane LKSA yo dhewe, sing ketuane LU yo dhewe. Ngoten lho Pak. Jadi nanti kita tidak rancu, nanti yang ikut ekonomi juga dhewe. Jadi kita harapkan tertibnya seperti itu. Terus yang kedua ini beberapa bulan yang lalu kan saya mumpung ingat kaitannya dengan Bu Yeni Perizinan. Kami di WA dari Biro Tapem Tata Pemerintah DIY. Nah itu waktu itu kan ada ya, sama sosialisasi tentang Dukcapil lah kali kita. Nah kami memang mengirimkan data dari 60 itu yang tercatat loh, tercatat artinya tercatat itu sudah punya izin, masih berjalan, sudah punya izin kedaluarsa, sudah punya izin apa? Kedaluarsa, telat, sama lagi proses untuk itu jumlahnya hanya 33 Bu Yeni. Jadi yang tertulis Pak Udin itu 33 tuh yang LKS, LKSA. Kalau LU-nya kan hanya beberapa, artinya kalau dihitung LU dan yang disabilitas itu maksimal itu nanti paling 40 tuh yang berat. Makanya nun sewu hari ini ada yang dari kemarin kan? Kalau Bu Heni kan belum ngajukan, tapi sudah syaratnya sudah monggo dipercepat. Terus yang dari disabilitas Bu Tri mana? Bu Tri ada nggak? Kemarin ikut pelatihan, harusnya kemarin ikut pelatihan ya. Tadi menurut informasi kan kami sudah telepon, izinnya perlengkapan sudah ada, tinggal mengajukan. Jadi paling ini nek doyak-oyak Pak Udin, saya itu mentok-mentoknya besok itu 40. Sing ya kan misalnya ditulis belum ada izinnya, masa tak tulis di buku profil kan ya nggak enak lah. Bu Marni, Dwi Karya, pripun? Enggak apa-apa, ini biar ketemu. Kendalanya di mana? Ah. Oh, nggih, monggo. Nggih, karena ini terus terang Dwi Karya meskipun Bu Marni selalu Dwi Karya kita EKU loh, tapi ternyata kita cek di provinsi juga belum ada, di Bantul juga belum ada secara legalnya itu tadi Bu. Iya, nggak apa-apa. Nggih. Nggih, artinya itu kan berarti sudah pernah. Nah, makanya maksud saya yang kami catat kemarin nun sewu, jadi sudah pernah berizin di provinsi. Tapi kayak tadi, tapi nun sewu kan kemarin di tempatnya Bu saya tidak melihat izin yang dari provinsi, ya nggak tahu. Makanya monggo dipercepat lagi kan sudah ada. Jadi nanti biar lebih mudah karena nanti ada kalau dari provinsi itu nanti ada khusus yang nanti LU, ada yang untuk anak. Nah, monggo kan kita kesulitan pada saat LU-nya mana Pak? Nah, nun sewu saya kira LU sing bola-balik sing dienggo kan apa?
Sekarining Tias gitu ya, bukan apa-apa karena yang terdaftar tadi yang terdaftar dari pusat katakanlah ya Sekarining Tias itu gitu loh. Misalnya Abioso itu kan kemarin dari lewat PKK-nya, LU-nya di provinsi bukan karena sebagai LKS LU, sebagai pegiat dari kelompok PKK gitu Bu, di Ngesti Harjo, jadi beda jauh gitu loh. Nah makanya begitu sekarang nanti Bu Erni memang mau fokus untuk LU ke sebuah LKS, ya memang harus kakinya harus bergeser kemarin, meskipun sebetulnya anggotanya ya kemarin warganya ya podo, ini kan kita berdirinya nanti di LKS LU, betul gitu Bu Erni ya? Nanti bukan LKS Abioso gitu aja perizinannya, cuma nanti di bawahnya itu kan ada pengisian bidang harapnya itu lansia, disabilitas atau apa, plus tadi kayak Pak Udin paling tidak ini sekalian teman-teman, jadi mungkin kelemahannya gini Pak Udin, ini tak buku belakang kayak wae ya. Kenapa teman-teman kadang-kadang mau ngisi data itu? Ya, ngisi data itu tidak lengkap saja nih, permasalahannya hampir sama. Jadi seperti ini, tak gue contoh sih gampang boy. Bu Erni nggak akan mengajukan perguna pada Bu jenengan dinilai berapa? Saya ada 200, tapi padahal saya itu sementara kan mau dampingi satu pedukuhan, ya satu pedukuhan itu yang didaftarkan itu Pak Udin, yang artinya betul-betul didampingi. Itu kan datanya yang paling lengkap daripada ngoyo-woro. Ini sering saya sampaikan. Kalau kita menghitung Bima itu banyak sekali, tapi saya untuk khusus Bantul aja yang saya masukkan karena izinnya untuk daerah Bantul, saya nggak akan mengajukan daerah lain gitu loh. Jadi gue ini misalnya di Perdukuhan ada berapa sekarang? Sing fokus dari Abioso. Iya, sing terdata. Tapi yang saya latih itu cuma 25 yang setiap hari. Itu dulu aja Bu, daripada nanti jadi 300 dituntut tadi Bapak Udin 300 data ini yo motor teknologi mau dicek, nah mending 25 dulu gitu ya. Sebenarnya datanya ada Pak, dari NIK dan lain-lain sudah saya data karena kebetulan kita kan PKK itu harus lengkap datanya. Ning niku gaweane PKK apa gaweane Abioso kan harus ngoten ta Pak Udin? Harus jelas. Ojo nganti jajan itu gaweane PKK WDP, ini pada saat kono apa-apa mah dia malah kebingungan gitu. PKK itu satu kelurahan. Ya nek jenengan mampu kebetulan nanti dari Dinas Sosial dan Kegiatan LU tadi kan butuhnya sekitar tadi 20-30 itu dulu aja biar nanti perizinan teman-teman lebih cepat guys. Termasuk dengan kami, tenang aja Mas. Kalau dilirik nih kalau Bima tadi warso tenang. Pokoknya monggo, pokoknya di sekitar November nanti kita sudah siap semua. Syukur-syukur bisa 60 itu bisa masuk Bu Yeni. Tapi kayaknya tidak, karena setelah saya baca itu ada beberapa yayasan yang memang tidak masuk. Kayak di sebelah kami itu ada Yayasan Kesatuan Bangsa. Padahal mereka itu memang punya yayasan. Cuma saya masih ingat dulu waktu itu karena ke Dinas Sosial pengen berbagi, terus ditanya dimasukkan grup, jadi akhirnya kan nggak mungkin. Ada lagi mungkin di tempat kami yang lain juga seperti itu. Dia memang nggak mau, aku nggak mau buat itu, ya sudah. Makanya, tapi sudah masuk grup. Tapi terutama yang sudah masuk grup, saya sedikit kenal. Memang saya japri, saya langsung kontak untuk mempercepat itu karena berbagai macam alasan itu tadi. Jadi gitu Bu Yeni untuk akreditasi, untuk izin, insya Allah nanti ya maksimal insya Allah kami hanya 40 kayaknya. Kalau setelah kita seleksi beberapa perizinan, karena waktu itu di bukunya mungkin di dinas ada tulisannya izinnya hanya dari ketua yayasan, kan bukan itu yang dimaksud. Jadi sekitar itu nanti kita akan Bapak Ibu nanti Mas Nurul juga sudah membagi beberapa wilayah tadi mungkin belum di share ke grup. Oh, ada ya? Ya monggo sekalian.